Hadratul muhtaramin Sadatinal alawiyin, para habaib, para kiai, para asatid yang saya muliakan, saya takdimi khadimul majlis Al-Habib Syauqi bin Alawi bin Hasan Al-Habsyi, Al-Habib Husin bin Hud Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Abu Bakar Al-Hamid, Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Ba'ali, ban setajana para habaib, Habib Yahya Al-Qadri benenang yada tak padang. Kacamata cecer. Gus Dail kacamata cecer Habib. Kacamata cecer nang delembian. Ndak, dan saya itu takut cecer nang si nomor telo. Iya takon. Salah Muhammad. Para kiai, para asatid, Ustaz Sulaiman, Ustaz Mansur, Ustaz Nurul Huda, Haji Muallim, Haji Ahmadi, Gus Sajjad, Bapak Ketum Haji Abdul Rasid, dan setajana para asatid, para tantretan, jamaah rutinan salawat subuh yang mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahibul bait, Bapak selamat sekeluarga, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau terus diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqamah menghadiri majlis-majlis sholawatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan para almarhum yang pengasepo yang sudah wafat duluan, daripada saudara kita, jamaah kita, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali makaula sareng ajunan sedaja selalu diberikan kesehatan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melangkahkan kaki kita menuju majlisul khair, tempat-tempat kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dengan ridho Allah dan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begbere para rabu, para tretan, kaula sareng ajunan saja bisa datang ke tempat-tempat yang mana itu diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan kemerdekaan para rabu, para tretan, tanggal 17 Agustus neka para rabu, para tretan, ini adalah suatu tanggal yang diberikan oleh Al-Habib Ali Kuitang, ya, diberikan karena memang di zamannya Habib Ali Kuitang memang sebelum kemerdekaan bersama dengan Pak Karno, Bung Karno, karena yang mensyarahkan adalah tanggal 17 Agustus. Apa yang sudah dikatakan oleh Ustadz Rusdi, kamu tak datang waktu di rumahnya Gus Sajjad, kenapa kok diundur sampai tanggal 17? Siap hari Senin biasa cek lokasi. Wah ya, apa? Pak Ketum. Salam Muhammad. Tanggal 17 neka para rabu, para tretan, ada tanggal 17 yang istimewa bagi umat Islam. Apalagi yang pertama yang kikadin toh 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia. Yang kedua 17 rakaat. Ah neka 17 rakaat ini penting para rabu, para tretan. Nah, ketika kita sudah diberikan kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus melaksanakan 17 rakaat. Yang kadin toh jangan pernah meninggalkan salat. Dan juga 17 yang paling penting lagi adalah 17 Ramadan. 17 Ramadan para rekan, karena ini adalah diturunkannya Al-Qur'an. Maka saungkeun para rabu, para tretan, kaula sareng ajunan saja hidup bernegara ini kata ruwet. Apa yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan terlalu jauh kepada hidup bernegara.
ketika kita sudah hidup bertetangga, itu sudah termasuk kita menjalankan hidup bernegara yang baik, menjadi manusia yang baik. Hukukul jar neka para rabu para tretan. Makanya Rasulullah SAW terus berwasiat, la yu'min orang yang berkelakuan buruk kepada tetangganya. Dan juga ini Rasulullah SAW terus berwasiat kepada para sahabat, saya nggak pemahapan ke tetangganya. Maka dari kadinto para rabu para tretan, hidup bertetangga neka ada 3 hak. Ada 3 hak hidup bertetangga. Yang pertama, hak yang bertetangga neka ada 3 yang harus kita kerjakan. Di situ ada yang seagama dengan kita. Yang kedua dia saudara kita, dan juga kita satu kesatuan negara Indonesia. Kalau tidak ada di dalam 3 ini, ada 2 masih hak hukukul jar. Kita masih bertetangga, dan yang kedua masih dalam sallallahu Muhammad. Oh, maaf pelengan ngarubu kemarin sallallahu Muhammad. Tapi bagus tapi mon. Ya. Yang pertama itu hukukul jar kepada telok kan Ki. Yang pertama karena kita saudara kita, dan juga yang kedua sesama muslim, dan juga satu kesatuan negara Indonesia. Yang kedua yaitu hukukul jar, satu tetangga dan juga satu negara. Yang terakhir kalau memang dia bukan saudara kita, bukan tetangga kita, yang terakhir kita masih berada di dalam hukukul jar yang itu masih dalam lingkup satu negara. Maka dari kadinto para rabu para tretan, ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah bertetangga dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Rasulullah SAW cuma minta satu kepada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, jangan ganggu ketika saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupan yang tentram, aman, ketika kita beribadah tidak diganggu dengan orang lain. Maka Rasulullah memerangi waktu itu. Rasulullah memerangi karena orang-orang kafir mengganggu orang Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kadinto para rabu para tetan, hubbul watan minal iman. Maka yang sering dinyanyikan ya, hubbul watan minal iman, kan memang hadis Rasulullah SAW. Kita cinta kepada tanah air kita adalah salah satu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kaulah serang ajunan saja bisa berbuat baik dengan tetangga kita, dengan saudara kita, tidak saling menghujat, tidak saling mencaci maki. Karena sekarang ini kan zaman fitnah para rabu para tetan. Di akhir-akhir zaman ini kan memang zaman fitnah. Maka kaulah serang ajunan saja harus menjaga lisan dan juga menjaga tangan kita. Meskipun ucapan kita tidak diucapkan, akan tapi kadang gengku tanang kaulah serang ajunan saja. Ada postingan-postingan yang tidak pantas kita para rabu para tretan tak pantas ucapake, kadang tanang saya getel, saya ngetik ke norok. Kalau tidak paham, was'alu ahlad dzikr, tanya kepada orang yang lebih paham. Ini bagaimana Habib kok kayak gini? Tanya kepada orang yang lebih paham. Maka diri itu makin mereka sudah bukan yang dicaci maki, bukan orang yang hidup ke atasnya nih kok. Apalagi bersambung dengan sadah Bani Alawi. Bani Alawi ini kau yaitu keturunan Rasulullah SAW. Jangan pernah ikut-ikutan. Gula neka memberikan nasihat kaulah sareng ajunan saja, jangan sampai kena virusnya, karena mungkin itu menyebar luas para rabatan. Hati-hati. Ketika kaulah sareng ajunan saja berani mbian ngetik, oh ya ini harus rungkat, ini harus di bumi hanguskan, dari jangan sampai. Kalau sampai mbian ngetik, oh ya oke, bagus, jangankan sampean bilang bagus, mbian beri jempol kepada orang yang berkomentar hal tersebut, maka seluruh keilmuan di Indonesia ini akan hangus. Ilmu adalah ilmunya palsu semua, karena semua ilmu datangnya dari kebanyakan daripada sadah Bani Alawi.
Karena guru-guru daripada pendiri NU, guru-guru daripada pesantren di Indonesia ini datangnya dari Mekah, dan di situ mereka belajar kepada ayahanda daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, namanya Al-Habib Husain, mufti Mekah pada waktu itu. Al-Habib Husain belajar kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, terus bersambung di situ kepada para habaib, kepada para bersambung kepada nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau serang ajuran saja, kalau ingin aman sudah kita tidak usah ikut-ikutan berkomentar hal-hal yang memang membenci kepada orang lain. Salam Muhammad. Iya Senin tahu saya Senin. Maka gula keburu gitu Senin. Maka dari kadintoh orang yang aman adalah orang yang tidak membenci kepada orang lain. Jangankan kepada sahabat Bani Alawi, kepada para habaib, kepada orang-orang berilmu, kepada ulama, membenci kepada saudara muslimnya itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat Maulid Nabi, berkat sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dijaga hati kita untuk selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada saudara muslim kita. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan ridho Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dengan para habaib, dikumpulkan dengan ulama-ulama yang mana dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang lebih penting dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.